Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bab 6 tentang analisis dan pemilihan strategi. Nama anggota kelompok kami yaitu Almasdiah Dinata, NIM B200180196, Monika Lutfiani, NIM B200180201, Septina Korniasari, NIM B200180202, Sinta Nuria Dianis, NIM B200180204, Tama Anissa Arum, NIM B200180205. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 6. Karakteristik dari analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pilihan strategi melakukan pencarian untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tujuan dan misinya. Strategi perusahaan, tujuan, visi, dan misi saat ini bersama dengan informasi audit internal dan eksternal, memberikan dasar untuk membuat dan mengevaluasi strategi alternatif yang layak. Strategi alternatif tidak muncul begitu saja. Strategi itu diturunkan dari visi, misi, tujuan, audit eksternal, serta audit internal perusahaan. Strategi-strategi konsisten dengan strategi yang dibangun atau strategi sebelumnya yang telah berjalan baik. Kerangka kerja analitis formulasi strategi komprehensif. Pertama, tahap input atau input stack. Meringkas informasi input mendasar yang dibutuhkan untuk memformulasikan strategi. Yang kedua, tahap pencocokan atau matching stack. Berfokus pada pembuatan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal kunci. Yang ketiga, tahap keputusan atau decision stack. Melibatkan teknik tunggal kuantitatif Strategic Planning Metric atau KSPM. KSPM ini menggunakan informasi input dari tahap 1 secara objektif mengevaluasi strategi alternatif yang diidentifikasi dalam tahap-tahap. Tahap 2. KSPM mengungkapkan daya tarik relatif dari strategi alternatif dan memberikan dasar yang objektif dalam memilih strategi tertentu. Matrix SWOT. Matrix SWOT adalah alat pencocokan penting yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu strategi kekuatan kesempatan, strategi kelemahan kesempatan, strategi kekuatan ancaman, dan strategi kelemahan ancaman. Strategi dalam matrix SWOT. Pertama, strategi SO. Menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Yang kedua, strategi WO. Bertujuan untuk meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan pada kesempatan eksternal. Yang ketiga, strategi ST, menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang keempat, strategi WT, teknik defensif yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Ada 8 langkah yang digunakan dalam mengonstruksi matriks SWOT. 1. Membuat daftar kesempatan eksternal kunci. 2. Membuat daftar ancaman eksternal kunci. 3. Membuat daftar kelemahan eksternal kunci. 4. Membuat daftar kelemahan internal kunci. 5. Mencocokkan kekuatan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat resultan SO dalam sel yang sesuai. 6. Mencocokkan kelemahan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat resultan WO. 7. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat strategi resultan ST. 8. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan membuat strategi resultan WT. Yang selanjutnya yaitu Matrix Strategi Position and Action Evaluation atau SPACE. Metrik posisi strategi dan evaluasi tindakan adalah salah satu metrik yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang tepat untuk dijalankan. Dalam metrik ini ada 4 kerangka kuadran yang dapat menentukan apakah agresif, konservatif, defensif, atau kompetitifkah yang paling sesuai dengan organisasi itu. Di dalam matriks SPACE terdapat sumbu-sumbu yang melintang secara vertikal dan horizontal.
Sumbu-sumbu itu adalah dimensi internal dan eksternal dari sebuah perusahaan. Dimensi internal ada dua, yaitu kekuatan keuangan yang disingkat FS dan keunggulan kompetitif yang disingkat CA. Sedangkan dimensi eksternal ada dua, yaitu stabilitas lingkungan yang disingkat ES dan kekuatan industri yang disingkat IS. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan matrix space yaitu 1. Memilih seperangkat variabel untuk mendefinisikan kekuatan keuangan FS, keunggulan kompetitif CA, stabilitas lingkungan ES, dan kekuatan industri IS. 2. Memberikan angka yang berjangka +1 hingga +7 untuk dimensi IS dan FS. Berikan angka -1 hingga -7 untuk setiap variabel yang mengubah dimensi ES dan CA. Pada perpotongan ES dan CA, buat perbandingan dengan pesaing lain. Pada perpotongan IS dan ES, buat perbandingan dengan industri lain. 3. Hitunglah rata-rata untuk FS, CA, IS, dan ES dengan menjumlahkan nilai yang ada pada setiap variabel dimensi. Kemudian dengan membagi angka variabel-variabel yang ada dalam masing-masing dimensi. 4. Letakkan rata-rata untuk FS, CA, IS, dan ES pada perpotongan sesuai dengan matrix space. 5. Tambahkan 2 skor pada perpotongan X dan letakkan resultan poin pada X. Tambahkan 2 skor perpotongan Y dan letakkan poin resultan pada Y. Letakkan perpotongan pada poin X, Y. 6. Gambarkan vektor direksional dari asal matrix space lewat poin perpotongan. Vektor ini mengungkapkan tipe strategi yang direkomendasikan untuk organisasi agresif, kompetitif, defensif, dan konservatif. Saya Septina Kurniasari, NIM B200 180 202, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Monica. Yang selanjutnya yaitu Matrix Boston Consulting Group atau BCG. Matrix BCG adalah perangkat strategi untuk perencanaan portofolio perusahaan sehingga bisa dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan bisnis. Matriks BCG secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks BCG memungkinkan organisasi multidimensi untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan menguji posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri relatif untuk semua divisi lain dalam organisasi. Posisi pangsa pasar relatif didefinisikan sebagai rasio pangsa pasar divisi atau pendapatan dalam industri tertentu terhadap pangsa pasar atau pendapatan yang dipegang oleh perusahaan rival terbesar dalam industri tersebut. Yang selanjutnya ada divisi yang ada pada matriks BCG. Yang pertama ada tanda tanya. Divisi-divisi dalam kuadran 1 memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah, namun mereka pesaing pada industri yang tumbuh tinggi. Pada umumnya, kas perusahaan yang dibutuhkan relatif tinggi dan kas yang dihasilkan rendah. Mengapa disebut tanda tanya? Karena organisasi harus menentukan apakah akan memperkuat dengan mengejar strategi intensif atau menjualnya. Yang kedua yaitu ada bintang. Bisnis kuadran 2 merepresentasikan kesempatan jangka panjang perusahaan terhadap pertumbuhan dan profitabilitas. Integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk adalah strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan oleh divisi ini. Yang ketiga yaitu ada sapi perah. Divisi yang berposisi pada kuadran ini memiliki posisi pangsa pasar yang relatif tinggi, namun pesaing pada industri dengan pertumbuhan rendah. Pengembangan atau diversifikasi produk merupakan strategi yang menarik untuk sapi perah yang kuat. Namun, apabila sapi perah menjadi lemah, pengurangan atau pelepasan menjadi hal yang sesuai. Yang keempat yaitu ada anjing atau dogs.
Divisi kuadran 4 dari organisasi memiliki posisi pembagian pasar relatif rendah dan pesaing dalam industri dengan pasar pertumbuhan yang lamban atau tidak tumbuh. Mereka adalah portofolio perusahaan. Yang selanjutnya yaitu matriks internal eksternal atau IE. Matriks internal eksternal memposisikan berbagai divisi di organisasi dalam tampilan 9 sel. Matriks IE sama dengan matriks BCG dalam hal melibatkan perencanaan divisi organisasi dalam diagram skematik. Ini mengapa mereka disebut sebagai matriks portofolio. Matriks IE dapat dibagi menjadi 3 bagian besar dengan implikasi strategi yang berbeda, yaitu yang pertama, rumus untuk divisi 1, 2, atau 4 dapat dijelaskan sebagai tumbuh dan dibangun. Strategi intensif seperti penetrasi pasar, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal atau integratif seperti integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal paling sesuai untuk divisi-divisi ini. Yang kedua, yaitu ada divisi-divisi yang berada di sel 3, 5, atau 7. Dapat dikelola paling baik dengan strategi ditahan dan dijaga. Penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah dua strategi yang umum digunakan untuk tipe-tipe divisi ini. Yang ketiga, yaitu ada rumus umum untuk divisi-divisi yang berada di sel 6, 7, atau 9. Adalah panen atau investasi. Yang selanjutnya yaitu matriks grand strategi. Matriks grand strategi didasarkan oleh dua dimensi evaluatif, yaitu posisi bersaing dan pertumbuhan pasar industri. Beberapa industri yang pertumbuhan tahunnya dalam penjualan lebih dari 5% dapat dianggap sebagai pertumbuhan yang cepat. Perusahaan yang berlokasi pada kuadran 1 dari matriks grand strategi berada dalam posisi strategi yang sangat baik. Untuk perusahaan ini, konsentrasi berkelanjutan pada pasar saat ini, seperti penetrasi pasar dan pengembangan pasar, dan produk, seperti pengembangan produk. Ada strategi yang sesuai. Yang kedua yaitu perusahaan-perusahaan yang diposisikan dalam kuadran 2 perlu mengevaluasi pendekatan saat ini ke pasar secara serius. Yang ketiga, organisasi di kuadran 3, pesaing di industri dengan pertumbuhan yang lambat dan memiliki posisi bersaing yang lemah. Yang keempat yaitu bisnis di kuadran 4 memiliki posisi bersaing yang kuat, namun berada di dalam industri yang tumbuh dengan lamban. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Sinta. Selanjutnya ada tahap keputusan. Analisis dan intuisi memberikan dasar untuk membuat keputusan formulasi strategi. Teknik pencocokan yang baru didiskusikan mengungkapkan strategi alternatif yang layak. Banyak dari strategi alternatif yang diajukan oleh manajer dan karyawan yang berpartisipasi dalam analisis strategi dan aktivitas pemilihan. Beberapa strategi tambahan yang dihasilkan dari analisis pencocokan dapat didiskusikan dan ditambahkan ke daftar opsi alternatif yang layak. Berikutnya ada Quantitative Strategic Planning Metric atau QSPM, yaitu teknik analitis dalam literatur yang didesain untuk menentukan daya tarik relatif dari tindakan yang layak. QSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan mencocokkan hasil dari analisis tahap 2 untuk memutuskan secara objektif di antara berbagai strategi alternatif. Metrik EFE, metrik IFE, dan CPM yang membentuk tahap 1 bersama dengan metrik SWOT, metrik SPACE, metrik IE, dan metrik Grand Strategy yang membentuk tahap 2 memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat QSPM, yaitu di tahap 3. QSPM sendiri adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi faktor kunci internal. QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan sejauh mana faktor kesuksesan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau ditingkatkan. Selanjutnya ada 6 langkah untuk mengembangkan QSPM. Yang pertama, membuat daftar kesempatan dan ancaman perusahaan kunci, juga kelemahan serta kekuatan internal di kolom kiri QSPM. Yang kedua, masukkan bobot untuk setiap faktor kunci internal dan eksternal. Yang ketiga, menguji metrik-metrik tahap 2 atau pencocokan dan mengidentifikasi strategi alternatif yang sebaiknya organisasi pertimbangkan implementasinya.
Langkah keempat adalah menentukan daya tarik atau AS, ditentukan dengan menguji faktor internal dan eksternal kunci pada satu waktu dan mengajukan pertanyaan apakah faktor ini mempengaruhi pilihan strategi yang dibuat. Kisaran untuk daya tarik adalah 1. Tidak menarik, 2. Agak menarik, 3. Cukup menarik, dan 4. Sangat menarik. Jika jawaban pertanyaan sebelumnya adalah tidak, yang mengindikasikan faktor kunci masing-masing tidak memiliki dampak terhadap pilihan khusus yang dibuat, maka jangan berikan AS untuk satu strategi dalam perangkat tersebut. Langkah kelima, hitung skor daya tarik total dengan cara bobot dikalikan daya tarik atau AS. Langkah keenam, menghitung jumlah skor daya tarik total atau STAS dengan cara menjumlahkan daya tarik total dalam setiap kolom strategi QSPM. Skor yang lebih tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik, mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi keputusan strategis. Untuk lebih jelasnya ada di tabel 6 step 7 untuk toko komputer retail. Di sini ada dua strategi. Yang pertama adalah membeli lahan baru dan membangun toko yang lebih besar. Strategi keduanya adalah merenovasi secara penuh toko yang sudah ada. Di sini ada beberapa faktor-faktor kunci, bobot, daya tarik atau AS, dan total daya tarik atau TAS. Yang pertama ada kesempatan. Poin ke-1, populasi di kota naik 10%. Bobotnya 0,10 untuk strategi 1, daya tariknya 4, dan total daya tariknya yaitu bobot dikali daya tarik adalah 0,40. Untuk strategi 2, daya tariknya 2 dengan total daya tariknya 0,20. Poin 2, toko komputer rival dibuka dengan jarak 1 mili, bobotnya 0,10. Strategi 1, daya tariknya 2 dengan total daya tarik 0,20. Untuk strategi 2, daya tariknya 4 dengan total daya tarik 0,40. Untuk poin 3 sampai 8 dikerjakan sama seperti poin 1 dan 2. Selanjutnya kita mengerjakan bagian yang ancaman. Di sini sudah ada 6 poin. Yang pertama ada PSB membuka toko baru setahun mendatang dengan bobot 0,15. Untuk strategi 1, daya tariknya 4 dan total daya tariknya 0,60. Untuk strategi 2, daya tariknya 3 dan total daya tariknya 0,45. Poin kedua adalah universitas lokal menawarkan perbaikan komputer dengan bobot 0,08. Di sini daya tarik strategi 1 maupun 2 tidak diisi, yang mengindikasikan bahwa poin tersebut kurang berpengaruh pada strategi. Untuk poin 3 sampai 6 dikerjakan sesuai dengan poin 1 dan 2. Nanti di total antara total bobot ancaman dan kesempatan hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya kita mengerjakan untuk yang kekuatan. Di sini ada 9 poin. Yang pertama ada keluar masuk persediaan 5,8 hingga 6,7 dengan bobot 0,05. Di sini daya tarik strategi 1 maupun strategi 2 kosong, yang mengindikasikan bahwa poin tersebut tidak berpengaruh pada strategi. Yang kedua ada pembelian rata-rata konsumen naik $97 menjadi $128 dengan bobot 0,07. Untuk strategi 1, daya tariknya 2, total daya tariknya 0,14. Untuk strategi 2, daya tariknya 4 dengan total daya tarik 0,28. Kemudian dilanjutkan untuk poin-poin selanjutnya, dikerjakan sama seperti poin 1 dan 2. Yang terakhir kita mengerjakan poin yang kelemahan. Di sini ada 8 poin. Yang pertama ada pendapatan perangkat lunak di toko turun 12% dengan bobot 0,10. Di sini strategi 1 maupun 2 kosong daya tariknya karena poin tersebut tidak berpengaruh pada strategi tersebut. Dan yang kedua ada lokasi toko terancam oleh Jalan Raya 34 dengan bobot 0,15. Untuk strategi 1 daya tariknya 4 dengan total daya tarik 0,60. Dan strategi 2 daya tariknya 1 dengan total daya tariknya 0,15. Di sini nanti poin 3 sampai 8 dikerjakan sama seperti poin 1 dan 2. Untuk bobot antara kelemahan dan kekuatan jika dijumlahkan juga berjumlah 1. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan total daya tarik di setiap strategi sehingga kita dapat menarik kesimpulan jumlah total skor daya tariknya 3,64 untuk strategi 1,
dan 3,27 untuk strategi 2, yang menyatakan bahwa analisis ini mengindikasikan bisnis sebaiknya membeli tanah baru dan membangun toko yang lebih besar. Selanjutnya ada fitur positif dari QSPM. Yang pertama ada seperangkat strategi yang dapat diuji secara berurutan atau secara simultan. Yang kedua, penyusunan strategi perlu mengintegrasikan faktor eksternal dan internal ke proses keputusan. Yang ketiga, QSPM dapat digunakan oleh organisasi besar dan kecil, profit dan nirlaba. Untuk keterbatasan QSPM, yang pertama ada QSPM selalu mensyaratkan penilaian intuitif dan asumsi terdidik. Yang kedua, QSPM hanya dapat sebagai informasi pendahulunya dan analisis pencocokan yang mendasarinya. Selanjutnya adalah aspek budaya dalam pemilihan strategi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya di sini mencakup serangkaian nilai, kepercayaan, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian, pahlawan, dan pemujaan bersama yang menggambarkan suatu perusahaan. Budaya adalah dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan arti, serta memberikan inspirasi komitmen dan produktivitas dalam sebuah organisasi ketika perubahan strategi dibuat. Jika strategi perusahaan didukung budaya-budaya tersebut, maka akan dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat dan mudah. Namun, jika tidak didukung, maka perubahan strategi dapat menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Budaya perusahaan juga bisa menjadi antagonistik terhadap strategi baru yang akan mengakibatkan kekacauan dan kebingungan. Selanjutnya adalah politik dalam pemilihan strategi. Politik internal mempengaruhi pilihan strategi dalam semua organisasi. Tanggung jawab utama penyusun strategi adalah memandu pengembangan koalisi, memelihara konsep tim yang menyeluruh, dan memenangkan dukungan dari banyak individu dan kelompok individu yang penting. Mengelola hubungan politis adalah bagian yang integral untuk membangun antusiasme dan esprit de corps dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, para penyusun strategi harus efektif di pasar dan sanggup memenangkan komitmen internal. Taktik-taktik berikut yang sudah digunakan oleh politikus selama berabad-abad dapat membantu mereka, yaitu yang pertama, ekuifinalitas, yaitu lebih mementingkan hasil akhir yang lebih baik daripada memaksakan metode tertentu untuk meraih keberhasilan. Yang kedua, memuaskan, yaitu mencapai hasil yang memuaskan dengan strategi yang bisa diterima lebih baik daripada gagal mencapai hasil yang optimal dengan strategi yang tidak bisa diterima. Yang ketiga, generalisasi, yaitu mengubah fokus dari isu-isu spesifik ke yang lebih umum. Yang keempat, fokus pada isu-isu yang lebih tinggi, yaitu lebih fokus pada kepentingan jangka panjang. Dan yang terakhir, menyediakan akses politik pada isu-isu yang penting. Selanjutnya, isu-isu tata kelola. Menurut Kamus Webster, direktur adalah seorang yang diberi kepercayaan yang memberi pengarahan bagi keseluruhan tata kelola perusahaan. Sedangkan dewan direksi atau dewan direktur atau board of director adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemilik suatu perusahaan untuk mengawasi dan memandu manajemen serta memperjuangkan kepentingan pemegang saham. Ada 4 pekerjaan dan tanggung jawab dewan direksi. Yang pertama, mengontrol dan mengawasi manajemen. Yang kedua, menaati peraturan hukum. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Dan yang keempat, meningkatkan hak pemegang saham. Tindakan pengawasan dan pengarahan ini disebut tata kelola atau governance. Tata kelola menurut National Association of Corporate Directors adalah karakteristik yang memastikan bahwa tujuan dan rencana strategis jangka panjang ditetapkan dan bahwa struktur manajemen yang sesuai dibangun untuk mencapai tujuan tersebut. Sembari pada saat yang sama memastikan bahwa struktur itu berfungsi untuk menjaga integritas, reputasi, dan tanggung jawab perusahaan pada berbagai konsekuensinya. Menjadi kesadaran publik bahwa Dewan Direksi memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan masyarakat untuk segala aktivitas perusahaan
kinerja perusahaan, dan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sebuah strategi yang efektif. Selanjutnya ada kesimpulan. Esensi dari perumusan strategi adalah sebuah evaluasi tentang apakah sebuah organisasi melakukan hal yang benar dan bagaimana ia dapat menjadi lebih efektif dibandingkan saat ini. Setiap organisasi harus berhati-hati untuk tidak menjadi tahanan atas strateginya sendiri, karena strategi yang terbaik sekalipun dapat menjadi kuno, cepat, atau lambat. Penilaian ulang strategi secara teratur membantu manajemen menghindari kondisi puas diri. Tujuan dan strategi harus dikembangkan dan dikoordinasikan dengan penuh pertimbangan dan tidak boleh hanya merupakan keputusan operasi sehari-hari. Sebuah organisasi tanpa arah yang jelas dan tanpa strategi yang koheren akan mengarahkan dirinya menuju kehancurannya sendiri. Ketika sebuah organisasi tidak tahu kemana ia akan pergi, biasanya ia akan sampai di tempat yang tidak ia inginkan. Setiap organisasi membutuhkan penetapan dan pengkomunikasian tujuan dan strategi yang jelas. Alat dan konsep perumusan strategi modern digambarkan di bab ini adalah diintegrasikan ke dalam kerangka kerja 3 tahap. Alat seperti matriks SWOT, matriks PACE, matriks BCG, matriks IE, dan matriks ISPM dapat meningkatkan kualitas dari keputusan strategi secara signifikan, tetapi tidak pernah boleh digunakan untuk mendikte pilihan strategi. Aspek perilaku, budaya, dan politik dari rumusan dan pemilihan strategi selalu penting untuk dipertimbangkan dan dikelola. Karena semakin meningkatnya tekanan hukum dari pihak luar, Dewan Direksi mengambil peran yang lebih aktif dalam analisis dan pilihan strategi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa disampaikan saat diskusi. Terima kasih.